Mu'az bin Jabal termasuk sahabat Ansar pada periode awal. Ia telah memeluk Islam pada Bayat Aqobah kedua, sehingga ia termasuk dari golongan As-Sabiqunal Awalun. Saat itu ia masih sangat muda, tetapi justru kemudaannya tersebut yang membuat ia lebih mudah dan lebih banyak menyerap ilmu-ilmu keislaman. Ia termasuk sahabat yang berani mengemukakan buah pikirannya, seperti halnya Umar bin Khattab, namun demikian ia tetap seorang yang rendah hati. Ia tidak pernah begitu saja mengemukakan pendapat atau pemikirannya, ijtihadnya, kecuali jika diminta atau diberi waktu mengemukakannya, karena begitu luas dan mendalamnya pengetahuan yang dimilikinya, terutama menyangkut hukum-hukum Islam, ilmu fikih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang dirinya, umatku yang paling tahu akan halal dan haram adalah Mu'az bin Jabal. Atas dasar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah banyak sahabat-sahabat yang menjadikan Mu'az sebagai rujukan jika ada permasalahan menyangkut hukum-hukum Islam atau fikih. Bahkan Umar bin Khattab, yang diakui kecerdasannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat menjadi khalifah banyak meminta pendapat dan buah pikiran Mu'az dalam memutuskan suatu permasalahan. Sampai akhirnya Umar berkata, kalau tidaklah karena Mu'az bin Jabal, akan celakalah Umar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengirimnya ke Yaman untuk membimbing dan mengajarkan seluk-beluk keislaman kepada penduduk di sana, beliau bertanya kepada Mu'az, apa yang menjadi pedoman bagimu untuk mengadili dan memecahkan suatu masalah, ya Mu'az? Kitabullah, ya Rasulullah, jawab Mu'az, jika tidak engkau temukan dalam Al-Quran, akan saya cari pemecahannya berdasarkan sunnah-sunnahmu, ya Rasulullah. Jika tidak engkau dapatkan juga, saya akan menggunakan pikiran saya untuk berijtihad, dan saya tidak akan berlaku sia-sia, dolim, tidak untuk kepentingan pribadi dan duniawiyah. Bersinarlah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertanda bahwa beliau puas dan senang dengan penjelasan Mu'az. Kemudian beliau bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah, sebagaimana yang diridai Rasulullah. Suatu malam Mu'az bermaksud menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ternyata beliau sedang mengendarai unta, entah hendak pergi kemana. Melihat kedatangannya, beliau meminta Mu'az naik ke belakang beliau, berboncengan berdua. Unta pun melanjutkan perjalanan. Beliau memandang ke langit, setelah menyanjung dan memuji Allah Ta'ala, beliau bersabda kepada Mu'az, wahai Mu'az, aku akan menceritakan suatu kisah kepadamu. Jika engkau menghafalnya akan sangat berguna bagimu. Tetapi jika engkau meremehkannya, engkau tidak akan punya hujah, argumentasi, di hadapan Allah kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, bahwa sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah telah menciptakan 7 malaikat. Setelah bumi dan langit tercipta, Allah menempatkan 7 malaikat tersebut pada pintu-pintu langit, menurut derajat dan keagungannya masing-masing. Allah juga menciptakan malaikat yang mencatat dan membawa amal kebaikan seorang hamba ke langit, menuju ke hadirat Allah, yang disebut dengan malaikat hafazah. Suatu ketika malaikat hafazah membawa ke langit amalan seorang hamba yang berkilau seperti cahaya matahari. Ketika sampai di langit pertama, malaikat hafazah memuji amalan yang dibawanya di hadapan para malaikat yang tinggal di sana. Tetapi malaikat penjaga pintu langit pertama itu berkata, tamparkan amalan ini ke wajah pemiliknya. Aku adalah penjaga, penyeleksi, orang-orang yang suka mengumpat atau gibah. Aku ditugaskan untuk menolak amalan orang yang suka gibah. Allah tidak mengizinkannya melewatiku untuk mencapai langit berikutnya. Maka para malaikat yang menghuni langit itu melaknat pemilik amalan tersebut. Pada saat yang lain, malaikat hafazah membawa ke langit amal saleh seorang hamba yang sangat banyak dan terpuji. Ia berhasil melalui langit pertama karena pemiliknya bukan seorang yang suka gibah. Ketika sampai di langit kedua, malaikat hafazah memuji amalan yang dibawanya di hadapan para malaikat yang tinggal di sana. Tetapi malaikat penjaga pintu langit kedua itu berkata, berhenti,
tamparkanlah amalan ini ke wajah pemiliknya, sebab ia beramal dengan mengharap duniawiyah. Allah menugaskan aku untuk menolak amalan seperti ini dan melarangnya melewati aku untuk mencapai langit berikutnya. Maka para malaikat yang menghuni langit itu melaknat pemilik amalan tersebut. Pada saat yang lain lagi, malaikat hafazah membawa ke langit amal saleh seorang hamba yang sangat memuaskannya, penuh dengan sedekah, puasa dan berbagai kebaikan lainnya, yang dianggapnya sangat mulia dan terpuji. Ia berhasil melalui langit pertama dan kedua karena pemiliknya bukan seorang yang suka gibah dan tidak mengharapkan balasan duniawiyah. Ketika sampai di langit ketiga, malaikat hafazah memuji amalan yang dibawanya di hadapan para malaikat yang tinggal di sana. Tetapi malaikat penjaga pintu langit ketiga itu berkata, "Berhenti, tamparkanlah amalan ini ke wajah pemiliknya. Aku adalah malaikat penjaga kibar atau kesombongan. Allah menugaskan aku untuk menolak amalan orang yang suka sombong, bermegah-megahan dalam majelis. Allah tidak mengizinkannya melewati aku untuk mencapai langit berikutnya." Maka para malaikat yang menghuni langit itu melaknat pemilik amalan tersebut. Saat yang lain lagi, malaikat hafazah membawa ke langit amal saleh seorang hamba yang bersinar seperti bintang kejora, bergemuruh dengan penuh dengan tasbih, puasa, salat, haji dan umrah. Ia berhasil melalui langit pertama, kedua dan ketiga karena pemiliknya bukan seorang yang suka gibah, tidak mengharapkan balasan duniawiyah dan juga tidak sombong. Ketika sampai di langit keempat, malaikat hafazah memuji amalan yang dibawanya di hadapan para malaikat yang tinggal di sana. Tetapi malaikat penjaga pintu langit keempat itu berkata, "Berhenti, tamparkanlah amalan ini ke wajah pemiliknya. Aku adalah malaikat penjaga sifat ujub. Allah menugaskan aku untuk menolak amalan orang yang disertai ujub. Allah tidak mengizinkannya melewati aku untuk mencapai langit berikutnya." Maka para malaikat yang menghuni langit itu melaknat pemilik amalan tersebut. Pada saat yang lain, malaikat hafazah membawa ke langit amal saleh seorang hamba yang sangat mulia, terdiri dari jihad, haji, umrah dan berbagai kebaikan lainnya sehingga sangat cemerlang seperti matahari. Ia berhasil melalui langit pertama hingga keempat, karena pemiliknya bukan seorang yang suka gibah, tidak mengharapkan balasan duniawiyah, tidak sombong dan juga tidak ujub dalam beramal. Ketika sampai di langit kelima, malaikat hafazah memuji amalan yang dibawanya di hadapan para malaikat yang tinggal di sana. Tetapi malaikat penjaga pintu langit kelima itu berkata, "Berhenti, tamparkanlah amalan ini ke wajah pemiliknya. Aku adalah malaikat penjaga sifat hasud, iri dengki. Meskipun amalannya sangat baik, tetapi ia suka hasud kepada orang lain yang mendapatkan kenikmatan Allah. Itu artinya ia membenci Allah yang memberikan kenikmatan kepada orang yang dikehendakinya. Allah tidak mengizinkannya melewati aku untuk mencapai langit berikutnya." Maka para malaikat yang menghuni langit itu melaknat pemilik amalan tersebut. Pada saat lainnya, malaikat hafazah membawa ke langit amal saleh seorang hamba yang sangat sempurna dari wudhu, salat, puasa, haji dan umrah. Ia berhasil melalui langit pertama hingga kelima, karena pemiliknya bukan seorang yang suka gibah, tidak mengharapkan balasan duniawiyah, tidak sombong, tidak ujub dalam beramal, dan juga tidak suka hasud pada orang lain. Ketika sampai di langit keenam, malaikat hafazah memuji amalan yang dibawanya di hadapan para malaikat yang tinggal di sana. Tetapi malaikat penjaga pintu langit keenam itu berkata, "Berhenti, tamparkanlah amalan ini ke wajah pemiliknya. Aku adalah malaikat penjaga sifat rahmah. Allah menugaskan aku untuk menolak amalan orang yang tidak pernah mengasihani orang lain. Bahkan jika ada orang yang ditimpa musibah, ia merasa senang. Allah tidak mengizinkannya melewati aku untuk mencapai langit berikutnya." Maka para malaikat yang menghuni langit itu melaknat pemilik amalan tersebut. Pada saat lain lagi, malaikat hafazah membawa ke langit amal saleh seorang hamba yang bersinar-sinar seperti kilat menyambar dan bergemuruh laksana guruh menggelegar, terdiri dari salat, puasa, haji, umrah,
wara, zuhud dan berbagai amalan hati lainnya. Ia berhasil melalui langit pertama hingga keenam, karena pemiliknya bukan seorang yang suka gibah, tidak mengharapkan balasan duniawiyah, tidak sombong, tidak ujub dalam beramal, tidak suka hasut pada orang lain, dan juga seorang yang penuh kasih sayang atau rahmah pada sesamanya. Ketika sampai di langit ketujuh, malaikat hafazah memuji amalan yang dibawanya di hadapan para malaikat yang tinggal di sana. Tetapi malaikat penjaga pintu langit ketujuh itu berkata, "Berhenti, tamparkanlah amalan ini ke muka pemiliknya. Aku adalah malaikat penjaga sifat sumah, suka pamer. Allah menugaskan aku untuk menolak amalan orang yang suka memamerkan amalannya untuk memperoleh ketenaran, derajat, dan pengaruh terhadap orang lain. Amalan seperti ini adalah riya, dan Allah tidak menerima ibadahnya orang yang riya. Allah tidak mengizinkannya melewati aku untuk sampai ke hadirat Allah Ta'ala." Maka para malaikat yang menghuni langit itu melaknat pemilik amalan tersebut. Pada saat lainnya, malaikat hafazah membawa ke langit amal saleh seorang hamba berupa salat, puasa, zakat, haji, umrah, akhlak mulia, pendiam suka berzikir, dan beberapa lainnya yang tampak sangat sempurna. Ia berhasil melalui langit pertama hingga ketujuh karena pemiliknya bukan seorang yang suka gibah, tidak mengharapkan balasan duniawiyah, tidak sombong, tidak ujub dalam beramal, tidak suka hasut pada orang lain, seorang yang penuh kasih sayang, rahmah, pada sesamanya, dan juga tidak suka memamerkan amalannya. Sumah, para malaikat dibuat terkagum-kagum sehingga mereka ikut mengiring amalan itu sampai di hadirat Allah Ta'ala. Ketika amal tersebut dipersembahkan malaikat hafazah, Allah berfirman, "Hai malaikat hafazah, akulah yang mengetahui isi hatinya. Ia beramal bukan untuk aku, tetapi untuk selain aku, bukan diniatkan dan diikhlaskan untukku. Aku lebih mengetahui daripada kalian, dan aku laknat mereka yang menipu orang lain dan menipu kalian, malaikat hafazah, dan malaikat-malaikat lainnya yang menganggapnya sebagai amalan hebat, tetapi aku tidak akan tertipu olehnya. Akulah yang mengetahui hal-hal gaib, aku mengetahui isi hatinya. Yang samar, tidaklah samar bagiku, yang tersembunyi, tidaklah tersembunyi bagiku. Pengetahuanku atas segala yang telah terjadi, sama dengan pengetahuanku atas segala yang belum terjadi. Ilmuku atas segala yang telah lewat, sama dengan ilmuku atas segala yang akan datang. Pengetahuanku atas orang-orang yang terdahulu, sama dengan pengetahuanku atas orang-orang yang kemudian. Aku yang paling mengetahui segala sesuatu yang samar dan rahasia. Bagaimana bisa hambaku menipu dengan amalnya? Bisa saja mereka menipu makhlukku, tetapi aku yang mengetahui hal-hal yang gaib. Tetaplah laknatku atas mereka." 7 malaikat di antara 3.000 malaikat juga berkata, "Ya Allah, kalau demikian keadaannya, tetaplah laknat-Mu dan laknat kami atas mereka." Kemudian para malaikat dan seluruh penghuni langit berkata, "Ya Allah, tetaplah laknat-Mu dan laknat orang-orang yang melaknat atas mereka." Begitulah panjang lebar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada Mu'az bin Jabal, dan tanpa terasa ia menangis terseduh-seduh di boncengan unta beliau. Ia berkata di sela tangisannya, "Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa selamat dari semua yang engkau ceritakan itu? Wahai Mu'az, ikutilah nabimu dalam masalah keyakinan," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Engkau adalah Rasulullah, sedangkan aku hanyalah Mu'az bin Jabal. Bagaimana aku bisa selamat dan terlepas dari semua itu?" kata Mu'az. "Memang begitulah," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "jika ada kelengahan dalam ibadahmu, jagalah lisanmu agar tidak sampai menjelekkan orang lain, terutama jangan menjelekkan ulama." Panjang lebar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati Mu'az bin Jabal, yang intinya adalah menjaga lisan dan hati, jangan sampai melukai dan menghancurkan pribadi orang lain. Akhirnya beliau bersabda, "Wahai Mu'az, yang aku ceritakan tadi akan mudah bagi orang yang dimudahkan Allah. Engkau harus mencintai orang lain sebagaimana engkau menyayangi dirimu. Bencilah, larilah,
dari sesuatu yang engkau membencinya, yakni, akibat buruk yang aku ceritakan di atas, niscaya engkau akan selamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu betul bahwa Mu'adz bin Jabal sangat mengetahui hukum-hukum Islam, fikih, yang pada dasarnya bersifat lahiriah. Dengan menceritakan kisah tersebut, beliau ingin melengkapi pengetahuan dan pemahamannya dari sisi batiniah, sehingga makin sempurna pengetahuan keislamannya, dan tak salah kalau kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Mu'adz bin Jabal adalah pemimpin golongan ulama di hari kiamat. Sebagaimana umumnya para sahabat Ansar, Mu'adz hampir tidak pernah terlewat dalam berbagai perjuangan dan jihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang Badar, Uhud, Khandak dan berbagai pertempuran lain diterjuninya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Mu'adz sedang berada di Yaman untuk mengemban tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi kadi dan mengajarkan ilmu-ilmu keislaman kepada penduduknya, yang kebanyakan memeluk Islam pada masa-masa akhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mu'adz sendiri meninggal pada masa Khalifah Umar bin Khattab akibat wabah penyakit taun yang melanda kota Amwas, antara Ramallah dan Baitul Maqdis, termasuk wilayah Syam.